Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nanaku sekalian, peserta didik kelas 9, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi pokok zakat fitrah dan zakat mal. Agar pembelajaran kita kali ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengajak kepada nanaku sekalian, marilah kita bersama-sama membaca Robbi sidni ilman warzuqni fahma. Baik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu dengan materi zakat. Anak-anakku sekalian, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama standar kompetensi yaitu memahami zakat. Kemudian kompetensi dasar, yang pertama menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang kedua membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang keempat mempraktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Jadi itulah standar kompetensi dan kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Materi kita pada kesempatan ini adalah zakat. Ya, zakat. Apa itu zakat? Ya. Zakat menurut bahasa artinya bersih atau suci. Ya, bersih atau suci. Ya, zakat. Ya. Menurut istilah, zakat artinya sejumlah harta yang wajib ya dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya jika telah mencapai nisab tertentu dan dengan syarat tertentu. Ya, di sini ada dua ketentuan pokok. Yang pertama telah mencapai nisab. Ya. Kemudian yang kedua dengan syarat yang tertentu. Adapun hukum mengeluarkan zakat itu adalah wajib. Ya. Karena ini zakat adalah merupakan bagian daripada rukun Islam. Selanjutnya dalil tentang zakat. Ya. Dalil itu adalah dasar yang bersumber baik dari Al-Quran maupun hadis. Apalagi kalau dalil nakli itu adalah yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Ini bersumber dari Al-Quran. Ya, seperti diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Kemudian selanjutnya klasifikasi zakat. Yang dimaksud dengan klasifikasi zakat adalah pembagian daripada zakat itu. Ya, yang pertama ada yang dikenal dengan zakat fitrah, kemudian yang kedua ada yang kita kenal dengan zakat harta. Jadi inilah dua zakat yang dikenal di dalam ajaran agama kita. Yang pertama zakat fitrah. Ya. Jadi zakat fitrah ya adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan ya untuk mensucikan jiwa setiap orang yang beragama Islam. Adapun syaratnya, ya, syarat wajib zakat fitrah yang pertama Islam. Ya. Kemudian yang kedua lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi jika sekiranya ada orang yang lahir pada malam Idul Fitri, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, memiliki kelebihan harta dari keperluan dirinya dan orang-orang yang ditanggung dirinya. Ya. Selanjutnya,
ketentuan daripada zakat fitrah. Ya, jadi zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan syarat tertentu. Ya, ini Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sa'. Jadi yang ada dalam hadis itu adalah 1 sa'. Ya, cuma kita mengikuti, ya, 1 sa' itu adalah 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Tetapi kita, ya, bulatkan, ya, karena ini adalah kebaikan, ya, lebih baik lebih daripada kurang, maka kita bulatkan seperti yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi 4 liter per jiwa. 4 liter per jiwa. Ini makanan pokok, ya. Kalau Nabi itu karena makanan pokoknya adalah kurma atau gandum, maka karena kita mengikuti makanan pokok, maka apa saja yang kita konsumsi, apakah itu beras, ya, apakah itu jagung, maka yang jelas bahwa yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok atas tiap muslim, merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Nah, ini jelas hadisnya. Kemudian selanjutnya, ya, pembagian waktu zakat fitrah. Ya, yang pertama ada wajib, yaitu mulai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan 1 Syawal. Kemudian waktu yang diperbolehkan yaitu awal Ramadan, ya, sampai akhir Ramadan. Ya, waktu yang dianjurkan yaitu setelah salat subuh sebelum melaksanakan, ya, salat hari raya. Ya, waktu makruh itu sebenarnya adalah, ya, sebelum khatib naik ke mimbar. Tetapi setelah, ya, setelah khatib membacakan khutbah, maka sebagian ulama itu, ya, mengharamkan untuk dikeluarkan zakat fitrah. Sudah tidak diterima lagi, ya, zakat fitrah, tetapi dianggap sebagai sedekah biasa. Adapun hikmah dari diadakannya zakat fitrah, yang pertama adalah saling berbagi kebahagiaan. Kemudian yang kedua menghindarkan dari ketidakberkahan harta. Jadi kalau ada harta yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya, maka itu seolah-olah tidak ada berkah daripada harta itu. Kemudian yang ketiga melatih sikap solidaritas. Ya. Yang keempat mencegah terjadinya kejahatan akibat kekurangan harta. Yang kelima mempererat tali persaudaraan. Dan yang terakhir mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya zakat yang kedua adalah zakat harta. Ya. Apa itu zakat harta? Ya, atau kita kenal dengan istilah zakat mal. Ya. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat harta milik yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah sampai nisabnya. Jadi zakat harta yang dikeluarkan oleh setiap muslim jika telah mencapai nisab, ya, dan cukup 1 haul. Ini diterangkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ya. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi sakanul lahum, ketentraman jiwa bagi mereka. Ya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Adapun pembagian zakat mal atau zakat harta, ya, yang pertama ada zakat emas dan perak. Ya. Zakat emas dan perak syaratnya Islam. Kemudian yang kedua merdeka, milik penuh, mencapai nisab, ya, dan sudah berulang dalam tahun. Artinya zakat emas dan perak yang kita miliki itu sudah, ya, lebih dari 1 tahun dan sudah berulang dalam tahunan. Kemudian adapun nisabnya, ya, jadi 93, ya, 93 gram. Bahkan ada yang mengatakan 93,6 gram, ya, dan zakatnya itu adalah 1/40, ya, atau 2,125 gram. Bahkan
jika untuk menyimpulkan ini bisa dikatakan ya dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, jadi 2,5%. Jadi anggaplah berapa harga emas per gramnya, ya kemudian kita kali 93,6, kemudian dikali 2,5/100, maka itulah zakat daripada emas. Zakat nisab perak 624 gram dan zakatnya 15,6 gram. Ya. Kemudian selanjutnya zakat hewan ternak. Ya, zakat hewan ternak yang wajib disakati adalah kambing, domba, sapi, kerbau dan unta. Jadi ayam, ya bebek, entok itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, tetapi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kambing, domba, sapi, kerbau dan unta. Ya. Adapun nisab daripada kambing, jika mencapai 40 ekor baru keluar 1 ekor. Jika mencapai 121 ekor, baru dikeluarkan 2 ekor. Jika 201, itu baru dikeluarkan 3 ekor. Ya. Jika mencapai 400, itu baru dikeluarkan 4 ekor. Adapun umurnya kalau 40 ekor itu 2 tahun. Ya, kalau kambing betina, kalau domba, itu 1 tahun. Ya, begitu dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, nisab sapi dan kerbau. Ya. Nisab sapi dan kerbau jika mencapai 30 ekor, ini baru dikeluarkan 1 ekor. Baik kerbau ataupun sapi, umur 1 tahun. Nanti mencapai 40 ekor, baru dikeluarkan ya 1 ekor, tetapi umurnya. Jadi 40 tetap 1, tetapi umurnya yang 2 tahun. 60 baru 2 ekor. Ya, umurnya 1 tahun. Ya. Tetapi kalau mencapai 70 tahun, itu tetap ya 1 ekor. Ya, tetapi umurnya yang berbeda. Ya, umurnya yang berbeda. Kemudian selanjutnya zakat tanaman dan buah-buahan. Ya, syaratnya bukan tanaman liar, kemudian bahan makanan pokok, kemudian mencapai nisab. Ya, nisabnya adalah 930 liter. Jika tanaman diairi dari air sungai atau air hujan, ya, artinya tidak diusahakan, ya, maka zakatnya itu 10%. Ya, zakatnya itu 10%. Ya. Tetapi jika tanaman itu diairi dengan diusahakan, dipompa, air yang dibeli, maka itu zakatnya hanya 5%. Ya. Baik anak-anakku sekalian, kemudian selanjutnya zakat hasil tambang. Ya, hasil tambang di sini adalah emas dan perak, yaitu nisabnya adalah 2,5%. Seperti saya sampaikan tadi, zakat emas dan perak itu ya dianggap sebagai hasil tambang, yaitu nisabnya adalah 2,5%. Ya. Kemudian selanjutnya zakat perniagaan. Jadi zakat perniagaan nisabnya sama dengan nisab emas dan perak. Barang yang disakatkan harus dibedakan antara barang yang diperjualbelikan dan milik sendiri. Ya, kemudian selanjutnya penerima zakat. Jadi orang penerima zakat, ya, orang yang menerima zakat fitrah, ya, adalah orang yang jelas diatur di dalam ajaran agama kita, dan inilah yang dikenal dengan mustahik. Ya, orang yang berhak untuk menerima zakat itu namanya mustahik. Jadi orang yang mengeluarkan zakat disebut musakih. Ya, jadi harus dibedakan, yang mengeluarkan zakat itu adalah musakih dan yang menerima zakat adalah mustahik. Ya. Adapun orang yang berhak menerima zakat itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Jadi anak-anakku bisa cari dalam Al-Quran surah At-Taubah yang jelas bahwa ada 8 golongan. Ya, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir.
Apa yang dimaksud dengan fakir? Fakir itu adalah orang yang hidupnya sulit. Ya, jadi fakir orang yang hidupnya sulit, ya dia tidak mempunyai harta atas pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi memang sama sekali tidak memiliki harta, tidak memiliki kemampuan dan hidupnya sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah miskin. Ya, miskin ini hampir sama dengan orang fakir, sengsara dan melarat. Tetapi orang miskin ini memiliki pekerjaan tidak tetap. Ya, kadang bekerja, ya ada waktu lama tetapi kadang hanya sebentar. Ya, oleh karena itu hasil usahanya tidak cukup. Ya, hasil usahanya dia bekerja tetapi tidak mencukupi daripada kebutuhannya. Maka inilah dikatakan sebagai orang yang miskin. Kemudian yang ketiga, amil atau pengurus zakat. Ya, yang mengelola zakat, yang mengurus zakat. Ya, jadi itu ada yang diangkat langsung pada zaman Nabi, ya itu diangkat oleh Rasul sebagai amil, itulah yang mengelola zakat. Ya. Kalau di negara kita itu ada namanya BASIS, Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah. Ya, ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Kemudian yang selanjutnya mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru memeluk Islam. Ya, jadi berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan agar mereka yang baru memeluk Islam, hati dan jiwanya itu menjadi tenang. Jadi mu'allaf baru masuk, ya jadi dia baru memeluk agama Islam. Ini ya diharapkan agar setelah diberikan zakat itu hati dan jiwanya menjadi tenang. Kemudian yang selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah hamba sahaya. Ya, hamba sahaya atau budak. Ya, kalau sekarang ini ya mungkin sudah tidak ada orang yang dianggap sebagai orang yang budak. Orang yang diperjualbelikan, diperas tenaganya. Ya, diperlakukan seperti barang milik majikannya, itu hamba sahaya. Kemudian orang yang ya gharim. Ya, ini orang yang berhutang. Ada yang namanya wal gharimina. Ya, itu di dalam Al-Quran ya dikatakan sebagai wal gharimina. Ya, orang yang berhutang, yang mempunyai utang untuk keperluan hidup dan keluarganya dan untuk keperluan orang lain yang dibenarkan oleh ajaran agama. Ya, maka ini juga ya di dalam ajaran agama berhak mendapatkan zakat. Kemudian selanjutnya fisabilillah adalah orang yang melakukan perjuangan di jalan Allah, baik di jalan dakwah, pendidikan dan lainnya. Jadi inilah seperti anak-anak yang menuntut ilmu, anak pesantren, ya orang yang ke Mesir untuk menuntut ilmu, ini bisa diberikan bagian di dalam pembagian zakat fisabilillah. Ya. Kemudian ya Ibnu Sabil. Yang dimaksud Ibnu Sabil adalah musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan yang tidak menyalahi ajaran agama. Ya tentu perjalanan yang dilakukan ya adalah untuk kebaikan di jalan Allah. Ya, ketika mereka memerlukan biaya, ya juga menerima zakat. Ya. Jadi inilah 8 orang yang berhak menerima zakat. Ya, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan kepada anakku sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan pembelajaran kita ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.